Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali bersama Talkshow Bung FK, dan tentunya setiap pekan kita mengajukan berbagai narasumber dan tema. Dan pada pekan minggu ini kita mengangkat terkait dengan komunikasi sengketa kepailitan, dan ini memang menjadi diskursus ilmuwan ya, yang perlu kita dalami juga, tidak hanya terkait dengan faktor hukum, tetapi bagaimana komunikasi sengketa kepailitan ini bisa berjalan. Tentunya kita mendalami dengan praktisi yang memang bergelut di bidang kepailitan, dan kita sudah terhubung dan tersambung live kita siang hari ini di Instagram Bung FK. Ada Bung Muhammad Arifuddin SH MH, ini founder dan juga managing dari ASP Arifuddin Susanto Partnership ya, kantor hukum ya. Ini yang sering menangani tidak hanya terkait dengan pengacaraan, tetapi juga kepailitan, dan sudah banyak yang ditangani permasalahan kepailitan yang ada di Indonesia ini. Tetapi kita tidak membahas masalah kepailitan, kita membahas masalah komunikasi yang dibangun dalam menyelesaikan kepailitan ini yang banyak tidak terungkap, dan saya mencoba mengungkapnya hari ini sambil ngorek-ngorek lah dengan praktisinya. Tentunya ini akan lebih enak ya. Kalau hukumnya waduh berat sekali, kalau saya bukan hukum gitu Pak. Ya. Jadi lebih ininya di komunikasinya ya. Ya, komunikasi ya, lebih ke komunikasi seperti apa. Karena apa? Seperti kita ketahui, kepailitan ini kan apalagi sengketa gitu yang melibatkan perusahaan besar, ini banyak melibatkan masyarakat banyak gitu kan. Ya. Ini tentunya tidak juga mudah bagaimana menyelesaikan hal ini. Apalagi sebagai seorang kurator yang tujuh pengadilan, dituntut untuk segera juga menyelesaikan ini. Tentunya ada target dan sebagainya dan menghadapi kasus sengketa kepailitan. Dan tentunya kalau saya ingin lebih awal terlebih dahulu, sebenarnya kalau selama Anda menangani kasus kepailitan, sudah berapa banyak yang Anda hadapi terkait dengan kasus kepailitan? Ini pengantar aja dulu. Pengantar ya. Kalau sejak saya jadi kurator ya 2014, PKPU dan Pailit kalau digabung udah ini 14 perkara. 14 sudah, dan ini baru mau diajukan lagi yang ke-15. Yang 15 ya. 15. Banyak juga ya, udah 15. Ini tersebar di mana saja ini Bung Arif? Kalau yang saya langsung sebagai kurator ya Niaga Jakarta, Semarang, sama Niaga Surabaya. Cuman kalau lokasi aset ya tersebar di Sumsel, ada di Sumsel, kemudian ya Kota Palembang dan sekitarnya, ada Kota Palembang, Banyuasin, Sumsel lah. Sumsel, kemudian DKI, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Jawa Timur pun tersebar ada di beberapa kota. Ada Surabaya, Bojonegoro, kemudian Tuban. Ya kurang lebih 3 provinsi itulah. Sumsel, DKI, Banten, Jawa Barat ya, itu 3 provinsi, kemudian Jawa Tengah, Jawa Timur. Ya sekitar ada 6 provinsi lah, tersebar di 6 provinsi. Kebetulan memang Indonesia Timur saya masih jarang nangani di Indonesia Timur. Masih belum banyak sengketa di sana ya? Sorry, Kalimantan udah ada, Kalimantan udah selesai tapi. Kalimantan Selatan ya udah selesai. Baik. Kita kembali ke topik bagaimana terkait dengan komunikasi yang dibangun oleh kurator dalam menghadapi sengketa kepailitan. Ini kan biasanya kalau dalam kasus seperti ini menghadapi masyarakat banyak. Kalau komunikasi yang dibangun dalam menghadapi persoalan seperti ini seperti apa kalau dari ASP sendiri, Bung Arif? Jadi gini, kalau soal komunikasi ya, memang kalau kurator ini kan berbeda dengan walaupun kita basicnya adalah lawyer ya, tapi pola komunikasinya itu berbeda gitu dengan lawyer gitu. Karena kalau kurator itu kan memang pihak yang ditunjuk pengadilan untuk mengeksekusi. Nah, eksekusi ini kan sudah kata-kata yang kalau orang awam tuh ngeri gitu kan. Eksekusi. Iya, benar. Eksekusi ya. Jadi
gimana caranya kita merangkul pihak-pihak terkait biar proses kepailitan berjalan dengan aman, kemudian dengan meminimalisir konflik, terutama perkara-perkara yang berhubungan dengan masyarakat banyak. Contohnya misalnya kalau perkara masal ya, misalnya soal investasi itu kan biasanya ribuan orang. Kemudian perkara misalnya pengembang apartemen itu beda juga. Kemudian koperasi simpan pinjam atau KSP itu kan puluhan ribu juga. Nah, itu memang komunikasinya harus dibangun, harus berbeda dengan menghadapi kita kepailitan yang melibatkan beberapa perusahaan. Jadi kreditornya pun perusahaan, debiturnya perusahaan, itu akan berbeda pola komunikasinya jika dengan berhadapan dengan masyarakat banyak. Karena masyarakat ini kan bahkan dengan masyarakat banyak pun akan berbeda-beda ketika kasusnya adalah investasi, dan kedua misalnya semacam developer ya. Jadi ada developer bangun perumahan yang jumlahnya udah ratusan, semuanya masyarakat, kemudian berbeda dengan orang yang berinvestasi, mengharapkan bunga segala macam dan akhirnya bermasalah. Itu pun pola komunikasinya akan berbeda gitu. Karena begini, kalau dengan developer misalnya orang membeli tanah kepada developer, merasa sudah lunas misalnya, kemudian karena proses administrasi dan pemecahan sertifikat itu belum bisa dilaksanakan, akhirnya PBJB lunas. Padahal kalau menurut hukum itu aset belum beralih kepada konsumen kan gitu. Nah, ketika pailit kan itu akan menjadi aset budel, menjadi harta pailit. Nah, itu gimana kita berkomunikasi dengan menyampaikan hal fakta yang sebenarnya kepada masyarakat yang sudah ngerasa udah membeli dan lunas tadi. Nah, itu kan melibatkan emosional. Kadang-kadang ada orang yang gini, dia beli rumah, Pak, saya beli rumah itu nyicil dari jualan sayur di pasar misalnya. Akhirnya setelah 10 tahun, 15 tahun dapatlah rumah itu, masa itu bukan akan disita oleh kurator misalnya. Itu pola komunikasi itu ya kita harus bisa menenangkan mereka, kemudian satu lagi mencari solusi bagaimana ini penyelesaiannya gitu. Berbeda ketika komunikasinya kepada suatu perusahaan yang memang supplier misalnya pada perusahaan industri ada beberapa supplier yang punya piutang, itu mereka berbisnis, artinya mereka sudah tahu resiko bisnis bahwa ketika perusahaan pailit maka resikonya mungkin nggak terbayar full, itu mereka udah paham, artinya mereka secara emosional mereka udah nggak terlalu meledak-ledak ketika masyarakat luas yang memang kondisi menabung untuk membeli rumah, ternyata rumahnya adalah akan disita misalnya, dan itu bukan kesalahan mereka tapi kesalahan developer. Nah, itu perlu komunikasi khusus. Dan satu lagi, masyarakat biasanya pemahamannya itu kita berikan pemahaman bahwa memang hukumnya seperti ini, kemudian satu lagi solusi. Jadi mereka harus dikasih solusi, ini loh Bu, solusinya seperti ini. Oke, kita nggak eksekusi tapi solusinya seperti ini, A, B, C misalnya, kasih opsi. Tapi kalau nggak mau juga ya mau nggak mau memang harus dieksekusi. Tapi kita nggak langsung bilang kita kurator, kita duduk di pengadilan, maka kita harus eksekusi. Nah, itu kadang-kadang pola komunikasi yang berbeda itu bisa mengubah jalannya perkara. Seperti itulah. Baik. Kalau dalam komunikasi itu kan dikenal ada dua lah, ada komunikasi formal dan juga informal. Dan kalau di sisi problem yang seperti ini, kira-kira yang banyak dipakai yang mana nih? Dari sisi formal kan biasanya melibatkan struktur yang ada, misalkan ketua LT atau lurah, camat dan sebagainya. Satu problem di masyarakat seperti itu, sehingga perusahaan melakukan komunikasi formal terhadap instansi-instansi yang ada, atau lebih kepada komunikasi informal yang pendekatan kepada masyarakat, adat, ataupun sosial budaya yang ada. Seperti apa yang biasa dipakai? Kalau pendekatan ya tergantung kita berhadapan dengan masyarakat yang mana. Jadi kita pun harus bisa melakukan pendekatan. Yang pertama, kita nggak bisa meninggalkan pendekatan secara hukum, itu udah pasti, karena kurator pun diangkatkan dalam perkara kepailitan karena putusan pengadilan. Artinya dasar hukumnya adalah putusan gitu loh. Artinya kita nggak bisa melewatkan, artinya mengesampingkan pendekatan hukum, itu yang utama. Yang kedua, memang ya kita harus pendekatan ke masyarakat secara informal, itu udah pasti. Yang ketiga adalah yang paling penting nih, edukasi kepada masyarakat. Ini loh seperti ini, kepailitan itu seperti ini loh gitu. Edukasi itu yang lebih penting lagi. Karena apa?
kalau mereka tidak diberi edukasi, masyarakat tidak diberi edukasi tentang kepalitan, kemudian akibat hukumnya apa, mereka akan tetap dalam apa ya, bahasa Jawanya ngeyel gitu. Enggak, saya udah beli, saya udah ini punya saya. Ya, harus diberi edukasi begini loh, begini. Memang harus pelan-pelan komunikasinya. Jadi komunikasi dengan masyarakat dan dengan para pebisnis itu akan jauh berbeda, tentu akan jauh berbeda. Jadi memang apa ya, pola-polanya pasti pendekatan informal lebih sering dilakukan kepada masyarakat awam. Karena biasanya kalau masyarakat awam kan ya kita harus pendekatan budaya ketimuran lah. Ngobrol, kemudian nongkrong sama Pak RT, Pak RW, itu hal yang biasa kita lakukan gitu. Begini loh Pak, begini loh, kepala itu begini loh. Jadi melalui ketua-ketua lingkungan mereka akan menyampaikan ke masyarakatnya karena mereka yang lebih tahu kan. Biasanya seperti itu. Jadi memang kalau menyangkut kepalitan yang menyangkut masyarakat banyak, kita banyak pendekatan informal, komunikasi dengan ketua lingkungan setempat atau ketua RT RW lah gitu. Ya, akan sangat berbeda ketika memang kepalitan yang melibatkan perusahaan-perusahaan gitu ya. Iya, bukan gede juga tapi perusahaan, bukan masyarakat gitu. Jadi perusahaan berbisnis, kemudian hutangnya nggak terbayar, kemudian pilot itu akan lebih mudah ngomongnya, lebih mudah berkomunikasi sama mereka. Kenapa? Ya mereka berbisnis. Resiko tidak terbayar tagihan itu merupakan salah satu resiko bisnis gitu. Tapi kalau masyarakat itu bukan resiko bisnis loh, mereka membeli rumah lunas tapi rumahnya dieksekusi gitu loh. Misalnya seperti itu. Atau tabungan tadi, investasi misalnya. Koperasi simpan pinjam, itu kan ya semacam mirip-mirip bank ya. Gitu. Koperasi simpan pinjam berharap nyimpan duit di koperasi aman, dapat bagi hasil, SHU ternyata hilang uangnya kan. Orang kan merasa apa ya? Ya mereka bukan berbisnis itu, karena mereka merasa kayak nabung gitu. Nah, pola komunikasi kepada masyarakat seperti itu juga beda, akan berbeda gitu. Jadi memang banyak kalau yang berhubungan dengan masyarakat banyak komunikasinya memang pendekatannya pendekatan ya informal. Walaupun edukasi secara hukum kita harus tetap sampaikan, harus dan wajib menurut saya itu wajib disampaikan. Karena apa? Biar masyarakat tahu bahwa memang hukumnya itu seperti ini gitu. Jadi bukan apa ya, nggak bisa dengan murni informal juga nggak bisa. Informal itu untuk pendekatan secara emosional saja. Gitu. Pendekatan hukum harus tetap disampaikan. Begitu. Baik, kalau tadi yang berkaitan dengan masyarakat banyak, terutama untuk menengah ke bawah ini lebih banyak informal. Ini yang dipakai seperti apa? Apakah misalkan kalau komunikasi ada yang door to door itu komunitas atau mengumpulkan secara bersamaan seperti apa polanya yang dipakainya? Itu kondisional ya. Kita pernah terjun ke komunitas-komunitas dan juga pernah mengumpulkan secara bersamaan. Semua sudah pernah kita lakukan. Pernah di suatu perkara kepalitan yang melibatkan masyarakat banyak, kita semua akomodir, semua kita kumpulkan masyarakatnya di suatu tempat yang nyaman, kita kasih penjelasan secara global, secara bahasa sederhana bahwa pilot itu seperti ini. Dengan ya tentu saja dengan apa ya? Dengan pengamanan yang ketat lah ya, karena kan itu kan menyangkut biasanya orang emosinya akan duit hilang wajar lah kita pasti akan memaklumi itu gitu. Tapi sebelum ke arah itu biasanya kita udah terjun ke lapangan, kita terjunkan tim, mulai ketemu Pak RT, Pak RW, kemudian begini kita kumpulin warga di rumah Pak RT 10 orang, nanti keliling lagi berapa orang. Nah nanti baru kalau semuanya udah ini baru kita kumpulkan sama-sama. Secara teknis seperti itu. Tapi misalnya satu lagi yang perlu agak susah lebih mudah tapi masih tergolong harus agak ini juga itu keburuh ya. Jadi saya pernah nangani perusahaan pilot, kemudian ada buruhnya jumlahnya hampir ribuan ya 700 lebih. Itu juga kita harus menjelaskannya secara pendekatannya juga berbeda dengan yang masyarakat tadi. Kalau buruh kan cenderung isunya adalah cuma pesangon kita gimana gitu. Nah itu yang kita harus jelaskan kepada buruh. Biasanya kita kumpulin terus kita ajak biasanya dinas tenaga kerja setempat. Kenapa? Mereka kan yang punya pihak yang punya hubungan secara emosional pun biasanya lebih dekat, karena biasanya serikat-serikat buruh kan sering itu berkomunikasi dengan pihak dinas tenaga kerja. Nah kita ajak, kemudian kita kumpulkan, kita jelaskan pilot seperti ini, masalah pesangon seperti ini begitu. Jadi memang kalau dalam kepilotan kan buruh itu pesangon itu didahulukan
mempunyai hak yang didahulukan. Cuman didahulukannya itu bukan berarti salah kalau kita menjamin misalnya untuk buruh udah pasti lunas. Nah, itu salah. Didahulukan bukan berarti lunas. Karena apa? Lunas atau tidak tergantung penjualan aset. Kayak gitu. Asetnya cukup nggak untuk bayar buruh tadi? Aset yang tidak dijaminkan ya. Karena kalau udah dijaminkan udah pasti pemegang jaminan yang duluan mempunyai hak gitu. Nah, komunikasi terhadap buruh juga beda. Pendekatannya pun beda. Kalau buruh kita biasanya cenderung kita serikat buruh yang kita tarik. Kita kasih pemahaman seperti ini. Seperti biar nanti serikat buruh yang menyampaikan kepada buruhnya. Tapi memang kalau diperlukan kadang-kadang kita kumpulkan juga semuanya. Nah, jadi pendekatan kepada buruh, kemudian kepada kreditor yang perusahaan, kemudian pendekatan kepada masyarakat luas yang seperti kasus investasi ataupun apa itu semuanya berbeda. Semuanya akan berbeda. Karena kalau kita salah berkomunikasi, kalau kita salah berkomunikasi akan menghambat kerja-kerja kurator sendiri kan gitu. Gitu. Baik, silakan buat partisipan yang ingin bertanya bisa langsung diketik ya di kolom komentar. Nanti kita bacakan. Temanya kita terkait dengan komunikasi ya, pola komunikasi dalam penyelesaian sengketa kepahititan. Dan kembali ke terkait dengan komunikasi. Jadi ada komunikasi formal dan juga informal, sudah dijelaskan panjang lebar terkait dengan komunikasi informal. Dan salah satu yang mungkin yang menjadi tren saat ini adalah era digital yang sering juga dipakai untuk komunikasi. Apakah dalam penyelesaian sengketa kepahititan dalam hal komunikasi teknologi ini begitu bermanfaat, Bung Arif? Sangat bermanfaat sekali karena kita biasanya kalau kepahitan yang melibatkan banyak sekali kreditor, terutama masyarakat gitu, kita biasanya akan buat WA center, nomor WA center, jadi pesan ya itu yang kita pakai WhatsApp gitu. Jadi kita ada perkara gitu, orang banyak kita para kreditor bisa mengajukan pertanyaan ataupun apa itu melalui WhatsApp kita gitu, khusus untuk perkara itu gitu. Jadi memang melalui teknologi udah pasti. Terus kemudian email, komunikasi email juga penting karena kadang-kadang orang misalnya perkara di pengadilan Jakarta Pusat, kemudian ada kreditur yang tinggalnya misalnya di Kalimantan, di Sulawesi atau di Pulau Sumatera misalnya, itu tidak harus datang mengajukan tagihan, bisa melalui email, bisa kemudian kalau sekarang apalagi kalau rapat kredit, beberapa kali saya rapat kredit itu memakai Zoom karena apa? Ada beberapa kreditor yang dari seluruh Indonesia nggak bisa menghadiri ke Jakarta Pusat dan juga lagi pandemi COVID, jadi ya kita pakai Zoom meeting gitu. Jadi memang sangat membantu sih. Pasti kita pakai media, terutama media telekonferensi dan pesan instan ya gitu. Selama pandemi apa ada komunikasi melibatkan orang banyak yang menengah ke bawah terutama ini kan, yang selama pandemi COVID-19? Ada. Mana nih? Ini masyarakat bukan menengah bawah tapi campur sih karena koperasi simpan pinjam kan. Itu kita meeting rapat kreditur di pengadilan pakai Zoom. Walaupun yang hadir di pengadilan juga ada, tapi kita pakai Zoom meeting yang sampai itu pun nggak bisa mengakomodir semua ya karena cuma sampai 1.000 gitu. Tapi kita gunakan. Dengan kondisi seperti ini. Ya, karena agak ini kayaknya ya. Sinyalnya agak nge-lag tadi. Halo ya. Ya, gimana? Ya. Dengan kondisi pandemi tadi, dengan teknologi, ada Zoom dan sebagainya. Para konsumen ini seperti apa dengan cara seperti ini? Apa mereka banyak yang komplain atau seperti apa? Enggak juga sih karena kondisi ya. Komplain udah pasti ada, namanya orang komplain ya pasti ada aja karena kan mungkin tidak bisa menghadiri segala macam, tapi ya kita mau gimana kan kondisi kan. Kalau komplain ya kita tanggapi, kita sudah berbuat maksimal gitu. Karena misalnya kayak seperti rapat kreditur kita tetap laksanakan, tapi bagi yang tidak bisa menghadiri kita sediakan link Zoom gitu untuk bisa join. Kalaupun link Zoom juga udah penuh ya mau apa lagi kan, kita nggak bisa ini gitu. Ya komplain seperti itu wajar, cuman kita tanggapi sewajarnya lah gitu.
Baik, tadi kembali ke komunikasi formal. Yang banyak dilakukan dalam hal komunikasi formal ini salah satu mungkin yang banyak melibatkan perusahaan-perusahaan besar gitu ya. Iya. Ini seperti apa dalam membangunnya? Apakah atau sesuai dengan petunjuk dari pengadilan? Jadi begini, kalau untuk komunikasi formal ya memang kita formal itu bukan berarti ini ya. Jadi memang yang penting gini, sesuai agenda-agenda sudah ditetapkan pengadilan, misalnya dalam rapat pleno, kemudian pembahasan rencana perdamaian, memang itu memang sudah ditetapkan gitu. Acara mata acara dalam proses kepailitan maupun PKPU itu memang sudah ditetapkan oleh pengadilan ya. Secara formal kita tuh semuanya harus dijalanin gitu. Walaupun di luar agenda yang ditetapkan oleh pengadilan, biasanya kurator atau pengurus dalam proses PKPU itu ada agenda-agenda yang memang di luar pengadilan, itu ada aja, bisa aja, misalnya terkait negosiasi antara debitur dan kreditur, itu bisa aja terjadi. Tapi memang lebih banyak kalau dengan perusahaan-perusahaan lebih banyak formalnya daripada informal, karena memang walaupun secara kreditur ya, karena memang mereka juga sudah paham gitu, rata-rata ya, bukan berarti semuanya paham ya, rata-rata udah paham akibat hukum pahit itu seperti apa mereka udah paham. Artinya lebih banyak agenda-agenda formal dan yang kita laksanakan di pengadilan ataupun di kantor kurator gitu. Seperti itu. Walaupun agenda-agenda informal ada juga, negosiasi biasanya banyak juga dilakukan secara informal, dan itu memang tidak dilarang, karena memang dalam kepailitan itu boleh kalau kreditor dan debitur bersepakat, misalnya ada perselisihan jumlah utang, setelah kita verifikasi sebagai kurator, kemudian ternyata utangnya sekian, mereka boleh bersepakat. Itu boleh, karena daripada berlarut-larut mereka mengajukan gugatan, misalnya keberatan ke pengadilan terlalu lama, mereka bersepakat, itu boleh saja. Nah, gitu. Baik. Yang menarik juga terkait dengan hambatan komunikasi yang terjalin. Selama ini dalam hal penyelesaian sengketa kepailitan, hambatan komunikasi apa yang sering terjadi dalam penyelesaian ini, Bung Arif? Biasanya terkait, kalau yang paling sering ya, biasanya ujungnya ke arah bagi-bagi ya, pembagian. Bagi-bagi ya. Iya, udah pasti. Jadi kadang-kadang itu bukan hambatan sih, ini apa ya? Banyak orang mempertanyakan gitu. Jadi misalnya kenapa bagian saya segini, kenapa bagian yang itu segini? Itu memang hal-hal yang paling sering terjadi. Kenapa? Kadang-kadang gini, orang kadang mempunyai hutang yang jumlahnya sama, belum tentu pembayarannya sama. Karena kadang-kadang ada yang menurut undang-undang memang itu harus didahulukan, maka harus didahulukan. Karena memang misalnya punya hak tanggungan, punya hak preferen gitu. Berbeda dengan yang kreditor biasa yang punya enggak, secara undang-undang tidak diwajibkan untuk didahulukan, ya akan berbeda. Nah, paling perbedaan soal itu gitu biasanya yang sering terjadi, pembagian sih. Pembagiannya kenapa sekian gitu. Walaupun kalau kurator kan tinggal menjalankan sesuai amanat undang-undang. Harus bagiannya segini, uangnya ada di segini, maka bagiannya segini, harus proporsional di tiap tingkatan ya. Tapi kalau yang jadi masalah biasanya masalah tingkatannya nih. Oh, kenapa yang itu lebih besar, kenapa kita itu yang kadang-kadang kita harus menjelaskan ya. Memang buruh ya tentu saja lebih duluan gitu. Kreditor yang tidak punya jaminan dan kreditor biasa ya terakhir. Hanya terakhir kalau bagiannya enggak itu yang enggak ada standarnya sebenarnya. Karena kalau di undang-undang dibilangnya didahulukan ya artinya bukan berarti yang terakhir nol juga, tapi biasanya dibagi sedikit gitu. Nah, perbedaan itu biasanya yang memicu ketidakpuasan, kemudian ya ada gugatan segala macam gitu ya. Penting kita sebagai kurator sudah kita jalankan sesuai undang-undang gitu. Yang paling banyak terakhir gitu ya. Yang terakhir yang kalau terakhir ya paling sedikit malahan gitu. Sisa-sisa. Paling sedikit. Iya. Sisa. Baik. Kalau dari sisi mungkin pengalaman ada nggak kira-kira dalam hal hambatan komunikasi, misalkan berkaitan dengan orang banyak sengketa, ini kan biasanya ada premanisme dan sebagainya. Kita pernah ngalami nggak seperti itu? Pernah. Ya biasalah kan, kita kan negara hukum, jadi ya
semua yang bertindak yang terindikasi pidana kan semuanya ada konsekuensi gitu. Ya, ya pastilah kita kalau yang namanya premanisme itu ada aja beberapa perkara ditemui, tapi semuanya akan mereda sendiri. Itu karena kan bagaimana penanganannya? Ya, gini, kalau misalnya eksekusi, misalnya contohnya eksekusi, biasanya kan kita kurator eksekusi kadang-kadang dihalang-halangi, mereka ada debiturnya pakai preman apa segala macam, ya kita pakai aparat hukum kan gitu. Kan memang kurator diberi kewenangan untuk mengeksekusi aset, termasuk meminta bantuan aparat gitu, ya kepolisian lah, kepolisian ataupun dengan pemerintah setempat juga gitu. Ya, kita di backup oleh aparat gitu. Jadi ya nggak mungkin preman menang lawan aparat, kan ini kan negara hukum. Negara kan punya alat kan, aparat negara untuk hukum. Jadi ya kalau preman ya biasalah di tempat mana-mana kan ada, cuman ya kita berjalan terus lah. Apalagi dilindungi undang-undang atas putusan pengadilan ya. Iya. Baik, dalam perkara seperti ini berapa lama Bung Arif dalam upaya menyelesaikan pengalaman yang sudah ada yang paling lama? Yang paling lama, kalau yang paling lama yang saya tangani ini sekarang masih jalan, walaupun tinggal 5% lagi lah, itu udah tahun kelima ini. Belum masuk 5 tahun tapi 4 tahun lebih ya, tahun kelima udah. Itu sebenarnya 5 tahun banyak ya. 5 tahun itu pun sebenarnya 2 tahun pertama udah selesai. Kalau dibilang 2 tahun pertama itu udah 90%. Terus sisanya itu memang tinggal, karena gini, susah. Karena kepalitan itu kan ujung-ujungnya kan pemberesan. Pemberesan itu adalah jualan. Jualan itu kita nggak bisa maksa orang untuk beli kan gitu. Kalau memang kita jual nggak laku ya kita nggak bisa mau ngapain kan gitu. Ya. Kita tetap berusaha untuk jual aja udah. Memang biasanya aset-aset yang terakhir itu biasanya memang aset-aset yang memang ya kayak rumah-rumah pribadi gitu, memang agak susah kalau di daerah ya. Di daerah itu memang ada beberapa yang saya tangani itu memang tinggal 5% lagi tapi memang belum laku gitu ya. Solusinya apa ya? Solusinya dijual ya. Nggak ada solusi lain ya, jual. Tapi memang kita kan nggak bisa jual lebih murah dari nilai appraisal. Nilai appraisalnya segitu, misalnya X, kita nggak bisa di bawah X gitu. Nilai appraisal 10, kita nggak bisa jual 9, jual 11 boleh, 10 boleh, 9 nggak boleh. Nah itu salah satu kendala juga. Tapi ya itulah memang namanya kerjaan, semuanya ada resiko ya. Ya tinggal kita tunggu aja kapan lakunya kan gitu. Kalau yang paling cepat berapa tahun? Atau dalam hitungan bulan? Pernah ada yang pernah saya pegang di bawah setahun, ada 11 bulan udah selesai ada. Itu biasanya yang perusahaan ya? Itu asetnya sedikit. Kalau yang biasanya asetnya cuma ada gudang satu gitu, udah itu pasti cepat itu di bawah setahun biasanya. Karena tinggal jual itu doang kan, walaupun ada proses-proses administrasi segala macam, akhirnya lelang sekali, 2 kali, 3 kali biasanya udah laku. Kalau cuma asetnya sedikit ya. Pernah di bawah setahun sih beberapa kali ya. Ya, ini mungkin untuk juga buat para penerus mungkin kurator ya, yang jadi kurator dan sebagainya. Ini terkait dengan komunikasi ini kan sebuah keahlian juga sebenarnya dalam hal penyelesaian sengketa ini. Ini seberapa penting kalau dalam hal penyelesaian sengketa seperti ini, dan kira-kira dalam hal menyelesaikan mungkin kasus-kasus yang besar, perlu berapa banyak yang diperlukan dalam hal komunikasi? Mungkin setiap ini ada tim, ada kru yang dilibatkan. Ya, kalau tim memang kita kurator harus punya tim ya, itu udah pasti. Karena kita kurator nggak mungkin semua dikerjain sendiri kan. Kalau kurator kan cenderung ke soal-soal substansi, kemudian kalau balik lagi ke soal komunikasi ya. Makanya tadi yang saya sampaikan di awal, komunikasi terhadap tipe-tipe kreditor itu akan berbeda treatmentnya. Seperti masyarakat, kita harus saya pernah mempunyai kreditor di masyarakat di tingkat bawah dan di pedalaman. Itu treatmentnya akan sangat berbeda gitu, akan sangat berbeda dengan kita nggak bisa pungkiri itu bahwa di masyarakat di perkotaan dan pedesaan itu akan berbeda. Komunikasi di perkotaan orang yang lebih terdidik oleh soal hukum misalnya itu akan berbeda, akan lebih mudah. Tapi kalau di pedesaan kemudian rata-rata buruh misalnya, ya itu kita harus punya tim memang. Tim yang memang bisa membaur dengan masyarakat setempat gitu, untuk menggali apa sih yang diinginkan oleh mereka itu apa sih sebenarnya, biar kita bisa
sinkronkan dengan kerja-kerja kita sebagai kurator seperti itu. Jadi misalnya kita terjun ke masyarakat lewat Pak RT, Pak RW, ketua lingkungan lah ya, ketua lingkungan, kemudian Pak RT RW-nya mungkin kadang-kadang gini loh Mas, yang penting itu mereka udah beli lunas, yang penting mereka bisa nempati, kalau mau nambah pun nambah berapa tapi jangan banyak-banyak. Nah, informasi-informasi gitu kan kita dapat dari tim kita tuh. Jadi kita akan bisa sinkronkan dengan kerja-kerja kita. Mereka mau top up nih. Kita bisa ngobrol dengan bank yang pemegang sertifikat misalnya. Gini loh, ini masyarakatnya mau loh sebenarnya top up. Kalian gimana? Gak usah eksekusi, tapi ini top up nih biar dibebaskan gini sertifikatnya. Ya, karena kalau dieksekusi ini udah pasti mereka akan lawan lebih ini nih, lebih konflik horizontalnya akan lebih kemungkinan terjadi nih gitu. Nah, baru biasanya bank bisa ya udahlah, yang penting kita apa ya udahlah, misalnya kita tebus pokoknya aja segala macam gitu. Biasanya seperti itu. Itu salah satu pentingnya kita menerjunkan tim ke lapangan untuk menggali apa sih yang sebenarnya diinginkan oleh para kreditur tadi gitu. Dan lebih banyak memang kreditur-kreditur yang masyarakat luas ya, bukan yang jumlahnya massal, bukan yang perusahaan-perusahaan itu jarang. Kalau perusahaan-perusahaan mereka sudah paham gitu. Rata-rata sudah paham. Iya. Ya. Baik, ini alhamdulillah banyak yang bergabung di sini. Ada sekitar lebih hampir 15-an yang bergabung ya di situ. Dan terkait dengan perbincang kita pada siang hari ini, dan terima kasih sudah berpartisipasi dan juga masukan. Dan ini ada salam juga dari Raffles Siregar, super sekali Pak Arif katanya. Nah, dan juga ada Bung Zulfikar di sini, ini Direktur Rumah Citra Indonesia, dan juga ada Bung Masrul Aris, ini wartawan senior yang ada di Sumatera Selatan ya. Dan juga ada Bung Stephen Anthony, ini dari Universitas Terbuka ya, yang tur ya, salah satu. Dan juga ada teman-teman lain ini yang bergabung. Dan sebagai penutup kira-kira mungkin sebagai closing statement kita pada siang hari ini terkait dengan pentingnya komunikasi dalam penyelesaian sengketa kepailitan. Mungkin clue-nya seperti apa nih, Bung Arif, terkait hal ini? Terkait komunikasi ya. Jadi intinya begini. Dalam perkara kepailitan semua orang punya kepentingan gitu. Termasuk sekecil apapun kreditor, sekecil apapun tagihan, mereka pasti punya kepentingan, mereka punya hak. Nah, clue-nya adalah jangan pernah mengambil hak mereka. Itu satu clue-nya. Yang kedua, kita harus kerja profesional, tentu saja profesional. Jangan pernah mengambil apa yang menjadi hak mereka, berikan hak mereka sepanjang memang ada yang diberikan kan gitu. Jadi kalaupun kecuali asetnya nggak ada, ya mau diapain ya, tinggal proporsional aja. Tapi jangan pernah mengambil hak yang memang menjadi hak mereka. Itu aja sih kuncinya. Baik. Dan kita jangan selalu sesuai dengan undang-undang gitu aja. Ya. Terima kasih Bung Arif sudah berbincang-bincang siang hari bersama saya Bung FK, dan kita ketemu lagi di lain kesempatan, dan sudah merepotkan pada siang hari ini Bung Arif. Ya, terima kasih. Sama-sama. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.